perjumpaan dengan Tuhan. Dan biar itu terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Jangan kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Buka hatimu untuk Tuhan. Biar Roh Kudus akan bekerja menjamah kehidupan saudara saat ini. Ya rada batakan sikap, ya rada batakan sikap nakal. Tuhan mencari penyembah yang benar, dan biar Dia mendapati hati kita adalah hati yang benar-benar menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya rada sikap nakal. Ketika Roh Kudus bekerja mencapai hidup saudara, jangan keraskan hatimu, tetapi perserukan Dia menatap kehidupanmu. Suara batakan Yesus jamah kami saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, akan menjamah setiap pribadi kami saat ini Tuhan. Sesuatu yang baik terpulihkan, Tuhan pulihkan kami saat ini. Karena firman-Mu adalah firman yang kudus. Tidak ada satupun yang dapat datang kepada Bapa kalau Dia tidak dikuduskan. Biar di hari-hari ini kita terus berusaha mengejar kekudusan Tuhan, memelihara kekudusan Tuhan, biar kita layak. Urapi hamba-Mu saat ini Tuhan, yang akan menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi kami semua yang akan mendengar firman-Mu, biar pengertian dan pemahaman yang daripada Tuhan dibukakan bagi kami saat ini, sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Kasih Tuhan, setiap kekuatan-kekuatan kuasa lain, roh jahat bentuk apapun yang coba datang menawan kami, yang coba datang mengikat kami, yang coba datang meletakkan kami dengan apapun itu bentuknya, kami tolak semua di dalam nama Yesus, cara Yesus yang berkuasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap menerima firman. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Tentu sekali saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan pribadi saya, sehingga saya boleh ada di tempat ini bersama dengan kedua anak saya. Dan tentu sekali juga saya terlupa mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk berdiri di tempat itu menyampaikan firman Tuhan. Ya, sebetulnya saudara sudah beberapa waktu yang lalu ya Pak Gembala, sudah 2 bulan yang lalu ya dimintakan, tetapi karena berhubung Gembala Rambunan itu panitia mubes, jadi dia banyak keluar dan saya harus tinggal ya dengan jemaat untuk pelayanan. Dan kemarin saya tidak bisa tolak lagi karena sudah ada alasan untuk mau tolak ya. Dan Pak Gembala katakan begini kepada saya, karena selesai mubes akhir, pas penutupan saya dilantik pendeta. Waktu ditanya oleh Pak Gembala langsung bilang begini, jangan mentang-mentang so pendeta kau mau tolak lagi ini permintaan pelayanan. Saya nggak bisa tolak lagi saudara kekasih. Saya katakan Pak Gembala, saya siap. Haleluya. Karena ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Dan saya katakan saya sudah berkomitmen sejak ketika saya memberi diri untuk Tuhan. Saya berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, boleh. Saya komitmen begini kepada Tuhan. Tuhan, hidup saya hanya untuk Tuhan. Ya. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya, saudara kekasih, kalau bukan karena Tuhan ya yang menolong saya, mungkin saya tidak seperti ini. Ya,
Karena saudara kekasih, ini sedikit kesaksian ya, sedikit kesaksian sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Di usia yang ke-15 tahun saya mengalami satu pergumulan yang berat ya, menurut saya secara daging sangat berat. Tetapi itulah cara Tuhan ya, untuk membuat saya untuk memberi diri untuk Tuhan. Secara manusia saudara kekasih, kalau bahasanya orang yang ada di kampungnya torang, saya sebetulnya orang lahir di Doloduo ya, tetapi orang kedua orang tua saya orang Lamongan. Saya kurang lahir di Doloduo. Waktu itu sudah saya mengalami pergumulan sakit. Dan saya mendengar kesaksian dari keluarga tetangga, saya tunggu-tunggu, kurang tunggu-tunggu mau mati. Karena saudara kekasih, kondisi saya waktu itu tinggal kulit membungkus tulang, ya. Karena ada pergumulan saudara, saya jatuh. Waktu saya jatuh saudara kekasih tinggal berjelang 1 minggu, kaki saya ini seperti ini. Dan dia membuka seperti ini. Saudara kekasih, saya 5 bulan di tempat tidur. Waktu mau di rumah sakit, saudara kekasih, dokter katakan bahwa saya harus amputasi. Ya. Nah, saudara kekasih, waktu mendengar hal itu, saya bilang begini, saya tidak mau amputasi. Karena saya berpikir begini, saya tidak sanggup menerima keadaan saya. Kalau saya sembuh tinggal 1 kaki. Saya bilang biar Jo. Nah, saudara kekasih, dan akhirnya saya hanya tinggal di rumah, dirawat di rumah dengan seadanya, saudara. Setiap kali mama saya masuk di kamar, mama saya menangis terus melihat kondisi saya, ya, melihat keadaan saya sangat-sangat memprihatinkan. Dan setiap malam keluarga berkumpul di rumah. Biasanya kalau orang tunggu-tunggu orang mau mati toh, tunggu-tunggu mau mati, banyak keluarga datang bawa gula, bawa kopi, bawa cookies. Sudah bilang cookies apa itu tuh? Cookies mari susu. Tak kumpul di rumah seperti itu karena kondisi saya. Nah, kesaksian tetangga saya, dia bilang, saya kalau kerja, kalau ada bunyi toa, saya mau pasang telinga mendengar pengumuman apa itu. Jangan-jangan pengumuman dari kepala desa menyampaikan bahwa saya sudah mati. Nah, saudara, itu kesaksian karena melihat kondisi saya. Nah, saudara yang kekasih, kalau orang gereja aliran, kalau saya sakit payah tuh, dan orang bilang begini, serahkan coba Tuhan. Saya seberapa kali diserahkan, doa serahkan saudara, tetapi belum mati-mati sampai hari ini. Haleluya. Saudara dikasih, hari terakhir di rumah saya ada ibadah pertemuan kaum pria, tetapi dibuat umum, semua jemaat datang ibadah. Dan malam itu selesai ibadah, diadakan doa serahkan. Waktu dalam keadaan doa serahkan, saudara, saya mendengar, saya cuma bilang begini, Tuhan, kalau ini waktumu buat saya bilang silakan Tuhan, karena saya adalah milik Tuhan. Dan yang kedua, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya masih memiliki umur panjang, masih mau sembuh, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya beri hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan saudara yang kekasih, proses 2 minggu dari saya mengucapkan hal itu, tahu-tahu tengah malam saudara, yang tadinya bengkak begini saudara, dia pecah sendiri. Saya bilang begini, waktu tengah malam, maaf kata, saya bilang begini, Mak, so kincing sto di celana kita ini. Sekalipun kondisi begitu, saya masih sadar untuk bisa, kalau mau buang air kecil, air besar, saya masih bisa saudara, masih dapat kuasai sekalipun kondisi. Tapi tahu itu saya basah saudara. Apa ini? Ternyata ketika dicek saudara, ternyata yang keluar darah busuk, daging busuk. Busuk saudara, dia keluar sendiri. Selesai dari itu saudara, saya bisa berdiri sendiri. Saya mulai jalan-jalan dan tetangga mulai ketakutan melihat saya, seperti katanya seperti mayat hidup. Kan 5 bulan saudara di tempat tidur. Saya cuma bilang begini, inilah kehendak Tuhan. Tuhan proses saya sedemikian rupa hanya untuk menanti saya membuka hati saya untuk Tuhan. Lepas dari itu saudara, ketika saya sembuh, saudara kekasih, saya mulai merasa sehat. Saya bilang kepada bapak saya mau sekolah kita. Orang tua saya tidak mengizinkan saya. Kenapa? Karena mereka berpikir saya kalau mau sekolah kita cuma main-main.
Ya, orang pada keluarga saya sudah keluarga pelayanan, ya. Tetapi mereka tidak izinkan. Dia bilang jangan. Kalau mana cuma mau sekolah kita pulang cuma mau bantu gembala, lebih baik jangan. Tidak diizinkan. Saya berusaha saudara membujuk orang tua saya, tidak diizinkan. Akhirnya saya datang kepada majelis gereja. Saya datang kepada gembala sidang. Saya bilang tolong bantu saya. Ini kerinduan saya untuk melayani Tuhan. Majelis gereja datang ketemu dengan papa saya, dan gembala sidang ketemu dengan papa saya, dan mereka katakan sebagai orang tua seharusnya bersyukur ketika mendengar anaknya untuk melayani Tuhan. Tapi orang tua punya alasan. Kalau mau sekolah Alkitab cuma main-main lebih jangan. Tapi kalau mau sungguh-sungguh ya silakan. Jangan mengeluh, jangan nanti kalau ada masalah, ada persoalan bergumul sepulang. Itu kata orang tua saya. Dan ketika saya diizinkan, saudara, saya sekolah waktu itu, sekolah GKMI waktu itu tahun 2000 itu ada di Kawangkoan, Keuneran di Kawangkoan. Sekolah Alkitab itu 9 bulan. Saya masuk asrama di situ, dan saudara yang kekasih, prosesnya sangat luar biasa. Tetapi saya cuma katakan dari semuanya itu yang saya alami, saya jalani semua karena Tuhan, sehingga sampai saat ini saya berdiri. Beberapa hari yang lalu saya sudah dilantik pendeta, dan puji Tuhan saya katakan begini, apa yang Tuhan anugerahkan bagi saya mungkin secara organisasi, tetapi tanggung jawab lebih besar yang saya rasa yang saya harus kerjakan. Sehingga ketika Pak Gembala menghubungi saya, dia katakan, jangan mentang-mentang sependeta, kau mau tolak lagi ini panggilan pelayanan. Saya katakan, Pak Gembala siap. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab. Firman Tuhan terambil dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Menghormati firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sekali lagi tolong baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, saya menemukan ayat ini. Saudara ketika bangun pagi, baca firman, dan firman Tuhan ini datang dalam kehidupan pribadi saya. Saya cuma katakan, Tuhan apa maksudmu? Biar Tuhan yang jelaskan. Saudara yang kekasih, hari-hari ini orang melihat ada begitu banyak keadaan situasi yang terjadi yang kadang itu di luar nalar, betul nah. Kalau orang tak rajin membaca Alkitab, pasti orang akan berkata begini, so akhir zaman itu yang firman Tuhan katakan, yang belum pernah terjadi akan terjadi. Tetapi saudara yang kekasih, kata firman Tuhan itu baru permulaan. Itu baru permulaan penderitaan. Tetapi saudara yang kekasih, firman Tuhan yang datang bagi kehidupan saya dan saudara melalui seorang hamba Tuhan yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan, saya memberikan wahyu ini kepada hamba Tuhan yang bernama Rasul Yohanes. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi.
Saya mau katakan bagi kita semua, kita yang saat ini ada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan ini, ya, saya mau katakan bagi kita akan mengalami pencobaan. Kita akan mengalami yang namanya pergumulan. Kita akan mengalami persoalan. Ya, sekalipun mungkin Bapak Ibu berkata begini, oh Tuhan, ini hamba Tuhan ini bicara apa? Kita ini belum kelar tapi persoalan. Kita ini belum selesai kita punya masalah. Masalah apa lagi ini? Ya, saudara kekasih, kita akan mengalami persoalan, pergumulan. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, firman Tuhan berkata, kalau kita terus mentaati firman Tuhan, kita akan dilindungi. Amin. Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Karena itu merupakan suatu jaminan yang Tuhan berikan bagi kehidupan umat-umatnya yang tetap setia kepada Tuhan. Karena itu ungkapan Tuhan, ya, bagi seorang yang Rasul Yohanes, dia mengalami pergumulan yang hebat, saudara. Tetapi di dalam pergumulan itulah dia mampu menerima wahyu Tuhan. Oleh dan sebab itu saya mau katakan bagi kehidupan saya dan saudara, mungkin awal firman Tuhan, baru pembukaan firman bicara tentang pergumulan, baru pembukaan firman Tuhan, ya, baru masuk firman Tuhan berbicara tentang penderitaan. Oh Tuhan, apa ini? Saya mau katakan bagi saya dan saudara, kalau kita terus mentaati firman Tuhan, kita terus menuruti apa kata firman Tuhan, jaminan Tuhan, dia akan melindungi saya dan saudara. Amin. Jaminan Tuhan. Sebab itu saudara kekasih, jangan kita berpikir begini, kalau saya ikut Tuhan berarti saya akan aman. Tidak, saudara, ya. Baca Alkitab, saudara, supaya orang tahu, ya. Kita dipercayakan, ya saudara, untuk mengikut Tuhan, bukan hanya saja percaya, tetapi harus menderita bersama Kristus. Sekalipun saudara kekasih, penderitaan yang kita alami saat ini tidak sama dengan Yesus sampai harus mencurahkan darah di atas kayu salib. Tuhan kan tidak sampai berdarah-darah, betul tidak? Tuhan di sini memuji Tuhan dengan bebas, ya. Saudara kekasih, memuji Tuhan dengan gaya yang saudara kekasih, luar biasa, ya. Jangan sampai harus berdarah-darah, saudara. Sama seperti mungkin hamba Tuhan yang lain di tempat-tempat yang lain, ya, saudara kekasih, mereka beribadah harus sembunyi-sembunyi, ya. Mereka beribadah, saudara kekasih, tidak bebas memuji Tuhan seperti kita bersorak-sorai, ya. Tetapi kita di tempat ini sudah diberikan kebebasan oleh Tuhan, ya, masih bebas untuk menyembah Tuhan dengan suara yang keras, ya. Nah saudara kekasih, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Tetapi saat ini firman Tuhan datang mengingatkan kehidupan saya dan saudara dalam menjalani kehidupan di hari-hari ini. Kita harus tetap pada komitmen menuruti firman. Amin. Mau mentaati firman Tuhan. Ada apa saudara dengan kita terus mentaati firman Tuhan? Ada jaminan. Amin saudara. Jaminan apa yang saudara berikan bagi kehidupan saya dan saudara? Yaitu perlindungan Tuhan, ya. Tuhan akan melindungi kehidupan saya dan saudara pada waktu mengalami pencobaan. Ya, pada waktu mengalami pencobaan, Tuhan akan melindungi. Sebab itu saudara kekasih, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, dalam kita menunggu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, lewat firman Tuhan ini saya mau katakan bagi kita semua, kita tetap memiliki iman yang tetap tekun. Amin. Kita tetap memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh. Sebab itu saudara yang kekasih, apapun yang sementara kita hadapi, jangan sampai persoalan itu membuat engkau lemah dan berhenti melangkah untuk datang kepada Tuhan. Tetapi saya mau katakan bagi kita semua, lewat kebenaran firman Tuhan
semangat dalam iman. Ya. Kenapa saudara yang kekasih? Kita harus memiliki iman yang bersemangat, tekun. Sebab di luar Tuhan pun, orang mau hidup di luar Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan. Ada persoalan. Tetapi akhir dari kehidupan mereka di luar Tuhan adalah kebinasaan. Tetapi bagi saya dan saudara, melayani Tuhan, sekalipun ada persoalan, ada pergumulan, ada tangisan, ada air mata, Tuhan Yesus memperhitungkan semuanya. Amin. Ketika pun ada air mata itu karena kita tetap berusaha bertahan hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan apa? Air mata kita ditampung dalam kirpan-Nya Tuhan, ditampung, ya. Keluh kesah kita Tuhan perhitungkan. Tetapi kalau hidup di luar Tuhan, mengalami persoalan, mengalami pergumulan, siapa yang memperhitungkan? Tidak ada. Tetapi saat ini firman Tuhan datang mengajak kita, mari kita bertekun di dalam Tuhan. Kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal yang 14 ayat yang ke-22. Boleh orang buka Kisah Para Rasul pasal yang 14 ayat yang ke-22. Tuhan akan baca bersama-sama ayat ini. Apa yang dikatakan oleh ayat ini, saudara? Ada Tuhan baca sama-sama. 1, 2, 3. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Amin, saudara. Ini memang Tuhan sangat jelas berkata, untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ada jalan lebar, ada jalan sempit. Ya. Jadi ternyata kalau kita mau masuk surga, jalannya bukan lebar, tetapi sempit. Mengalami kesengsaraan. Bicara sengsara enak enggak? So pasti enggak enak. Tuh, sengsara, siapa kok mau suka mau sengsara? Ya. Kalau mau datang di sini, ya. Kalau gembala mau datang begini mengajak seseorang atau bapak ibu yang sudah ada di tempat ini, yang sudah lama berjemaat di tempat ini, mari bu, datang di sini ada sengsara. Pasti dagingnya berontak, betul dah. Oh so ganti dah. Kita mau datang di sini ada sengsara. Iya tuh. Rata-rata manusia orang menolak, saya pun menolak. Ya, tetapi ketika diberikan pengertian, saya mau tunduk. Ya toh, berapa lama orang mau hidup di dunia dibanding dengan hidup kekekalan? Coba orang pikir. Paling tinggi orang hidup sekarang paling tua di sini Opa Onesimus ya. 80 berapa? 81. Ya, paling tua dari orang semua mungkin ya, paling tua. Manusianya Opa sudah mulai berpikir kapan Tuhan mau panggil dia. Kalau orang mau bandingkan sekarang, umur saya sudah dikasih 38 tahun. Kalau Tuhan mau targetkan saya, saudara yang kekasih, sama seperti Opa Onesimus, berarti sekarang kurang 43 tahun. Semakin berkurang. Membanding dengan kehidupan kekekalan, saudara. Tahun-tahun itu kekal. Ya. Dan saudara yang kekasih, saya mulai berpikir, sedang di dunia ini, saudara, kadang-kadang ketika menghadapi pergumulan, wah, sudah mampu. No, kalau orang di luar Tuhan, pada akhirnya orang mengalami kebinasaan. Orang merasakan tuh, firman Tuhan katakan, kertak gigi, ada tangisan, tapi tidak ada yang mau tolong. Ya, ada keluhan, ada
Tetapi tidak ada yang mau tolong. Kalau di dunia ini, kalau orang sakit, ketika pun saudara kekasih orang menjerit sakit, yang ada suami pasti memberikan perhatian, nanda, toh? Begitupun suami, ketika pun mengalami pergumulan sakit secara jasmani, ketika pun berteriak minta tolong, ada istri atau anak-anak datang cepat-cepat memberikan perhatian, ya toh? Nah, kalau sudah ada pada masa penghakiman dan ternyata saudara kekasih, firman Tuhan katakan seperti waktu menghadap pengadilan, Tuhan bilang, hai engkau kambing-kambing, pergilah engkau kepada kebinasaan. Tuhan meminta tolong pasapan. Siapa yang akan menolong kehidupan saya dan saudara? Sebab itu firman Tuhan datang bagi kita. Tetap setia, tetap tekun menantikan Tuhan, dan tetap tekun menuruti apa kata firman. Amin, saudara. Tolong tidak tahu sampai umur berapa kita akan hidup saat ini. Tolong tidak tahu, ya. Saya pun tidak tahu. Saya sering berkata kepada anak-anak saya, setia kepada Tuhan. Hari ini Mama masih bicara kepada kamu untuk setia. Tidak tahu hari esok masih ada atau tidak. Iya tuh, karena Tuhan panggil itu seseorang, yaitu umat kepunyaan, yang tidak tunggu sakit, betul tidak? Yang tidak tunggu sakit Tuhan, tahu-tahu cuma pusing begitu, ya. Sudah terus kota dia, Tuhan sempat. Ada rencana mau mandi, kebanyakan orang dengar begitu. Cuma ada mandi, so pusing di kamar mandi, so terus. Nah, orang tidak tahu, jangan kita berpikir begini, kita kok kehidupan masih lama. Saya kehidupan masih lama, Tuhan mau panggil, saya masih muda. Jangan kita berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir Tuhan saya masih muda, pakai hidup saya itu yang lebih baik. Pakai hidup saya Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, untuk terus menantikan Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ternyata untuk mau masuk dalam kerajaan Allah, kita akan mengalami banyak kesengsaraan. Kita akan mengalami banyak penderitaan. Tetapi dalam semuanya itu jangan kita takut, jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi putus asa, tetapi tetap kuat, karena firman Tuhan berkata, ada upah menanti engkau. Amin, saudara. Ada upah menanti saya dan saudara. Kalau ada yang lemah, suami mulai lemah iman, istri mulai kasih kuat. Bawa dalam doa, Tuhan kuatkan suami saya. Sebaliknya, istri mungkin mulai lemah, suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, berdoa untuk iman istri, anak-anak, doakan. Dalam kehidupan kebersamaan dalam jemaat, ketika mulai melihat anggota jemaat yang lain lemah, sesama jemaat terus mendoakan Tuhan, kasih kuat ini bro, kasih kuat ini dia mulai lemah, dia mulai putus asa karena pergumulan yang mungkin dia rasa selama ini belum selesai. Bawa dalam doa, ya, gumul sama-sama. Kenapa saudara yang kekasih? Karena firman Tuhan juga berkata di dalam kitab Galatia, bertolong-tolong kamu penanggung beban. Amin. Ya, itu bagian dari iman yang tetap bertekun di dalam Tuhan. Sebab itu saudara yang kekasih, untuk membangun iman yang bertahan, teruslah rajin kita membaca Alkitab, sehingga ada jawaban-jawaban firman yang akan Tuhan berikan bagi kehidupan saya dan saudara, untuk tetap senantiasa menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Saya mau katakan jangan kita jadi anak. Dan yang kedua saudara yang kekasih, untuk tekun menantikan Tuhan, selain kita memiliki iman yang kuat, kita harus memiliki iman yang benar-benar kuat, teguh di dalam Tuhan, dan masuk dalam pertandingan. Tolong baca sama-sama 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Tolong masuk dalam pertandingan iman. Selain
memiliki iman yang kuat, ternyata orang harus masuk dalam pertandingan iman. Ya, yang sudah dapat orang baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Amin. Seorang Timotius, saudara kekasih orang hamba Tuhan yang benar-benar memberi dirinya untuk Tuhan. Dan dia mengatakan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Sebagai anak Tuhan, ternyata orang bukan hanya saja memiliki iman yang kuat, ya, tetapi di sini Allah mau mengajak kehidupan saya dan saudara supaya kita masuk dalam pertandingan iman, ya. Seperti apa pertandingan iman itu, saudara, ya? Seperti apakah pertandingan iman itu? Pertama, saudara, kita berlomba-lomba tetap bertahan untuk setia beribadah. Jangan sampai jadi seperti yang lain, saudara. Kalau sudah masuk gereja hari ini, dia minggu depan dia sudah masuk gereja. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang setia beribadah. Amin. Iya, luar biasa, ya. Masuk dalam pertandingan iman, ya. Bukan ibaratnya saudara yang kasih timbul tenggelam. Kalau ibadah hari ini berikut pas sedang ibadah itu mungkin nanti bulan depan. Oh Tuhan, iman seperti ini saudara, iman yang tidak masuk dalam hitungan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Rebutlah hidup yang kekal. Bicara rebut, saudara yang kekasih, berarti orang sendiri yang berusaha. Amin. Saya katakan kepada anak-anak saya, kamu itu harus setia kepada Tuhan. Jangan pikir orang tua yang gembala hamba Tuhan, kok kalau waktu Tuhan datang kok ini tapi anak enggak. Berusaha sendiri, amin. Berusaha sendiri. Sebab itu sudah dikasih sebagai orang tua tak putus-putus memberikan nasihat, ya. Bukan berarti Pak Gembala Yuda, Gembala Sidang, Joses mau bilang begini pada Papa, kita menumpang je Papa, kalau Papa Tuhan mau panggil, mau tak angka, mau beli surga, kita mau menempel Papa, kita mau pegang Papa pe baju, atau kita mau pegang Papa pe kaki. Enggak, berusaha sendiri, ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jangan bilang begini, kita kok istri rajin sekali berdoa, dia kalau semua menyembah Tuhan, lama sekali kok kelar. Jadi biar kita pergi keselamatan mau menempel pak istri, enggak ada cerita itu. Berusaha sendiri, amin, pribadi kita. Rebutlah hidup yang kekal. Sebab itu saudara kekasih di masa sekarang ini, jangan kita saudara kekasih salah, ya. Kalau soal jasmani, orang mati-matian bekerja. Kalau boleh mau jadi itu kepala di bawah kaki di atas, saudara, mau bikin seperti itu. Maka kalau soal kehidupan rohani, biar juga, tidak apa-apa kuah. Biar baru kalau kok ini kali turunnya tidak mau datang doa, tidak mau ibadah. Nah, saudara, merasanya tidak apa-apa. Sore minggu-minggu tidak beribadah, dan bulannya tidak beribadah. Tahu-tahu ketika dia masuk gereja, dia beribadah, dia bersaksi. Dia bilang begini, saudara, saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya ada saat ini karena Tuhan, betul. Nah saudara, saya bersyukur Tuhan itu selalu baik kepada saya. Sekalipun saya sudah tidak ada ibadah-ibadah, tetapi Tuhan begitu baik. Jangan salah. Ada ayat bilang ingatlah kekerasan Tuhan, ya. Tuhan juga saudara yang kekasih, ya. Tahu firman Tuhan berkata, Tuhan tahu menyimpan orang saleh dengan orang yang hanya hidup dengan kesia-siaan. Tuhan memang
Ingat saudara, kalau selama engkau jauh daripada Tuhan, engkau merasa kita nyanda apa-apa ya, biar nyanda ibadah-ibadah nyanda apa-apa. Ingat, jangan sampai yang simpang saudara bukan Tuhan, tetapi setan yang telah membawa engkau masuk pada perangkapnya. Kenapa? Setan juga bisa berbuat baik. Setan juga bisa bermujizat, bisa mendatangkan sesuatu yang engkau inginkan. Iya, jangan orang berkata begini, kita kok biarnya nggak ibadah-ibadah, buktinya kita tetap kuat, kita sehat. Iya betul, karena firman Tuhan katakan, saudara yang kekasih, ya, orang benar dengan orang-orang yang fasik akan sama-sama mengalami panas, akan sama-sama juga mengalami hujan. Tetapi tunggu waktu Tuhan. Tuhan akan bilang, "Hai engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Tuhan, kita kan jam berdoa Tuhan, biar anak masuk gereja, kita di rumah jam berdoa, menyembah, baca Alkitab. Iya benar. Tetapi Alkitab juga berkata, jangan engkau menjauhkan diri dari persekutuan ibadah yang dilakukan oleh beberapa orang. Seperti kita saat ini, kita sekomitmen bersama dengan Gembala Sidang setiap minggu jam 9, kita tepat waktu ada di tempat ini untuk beribadah, memuji muliakan Tuhan. Jangan tinggalkan itu, amin saudara. Jangan tinggalkan itu, karena kita sementara masuk dalam perlombaan iman. Saya datang sini masih obat dan obat. Saya obat ke gereja, belum menimpang saudara. Tapi tidak lama datang ke jemaat, tuh langsung menimpang. Tidak perlu tunggu tuh gembala dari ibu gembala. Aduh, saudara, saya bilang dalam hati, kapan di Ramgunanmu seperti itu, ya? Datang belum menimpang, jemaat cepat-cepat mau menimpang, saudara. Saya bukan mau bersebut akan hal itu, tetapi saya mengatakan sungguh luar biasa. Apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, beban-beban pelayanan yang Tuhan taruh dalam hidupmu, jangan tunggu komando. Kalau engkau tahu itu sebuah kebenaran, kerjakan, amin. Iya, jangan tunggu itu kok Joseph dan Crispy kerja itu mau menimbang gereja. Kalau saudara bisa lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, amin. Karena itu masuk dalam perlombaan yang iman, perlombaan iman, saudara. Ya, kita memulai segala sesuatu dalam perkara-perkara yang kecil. Jangan bilang itu kuat, tolong pandang ente baik. Tetapi ketika tolong mengerjakan itu dengan sukacita, Alkitab katakan kita sementara merebut hidup yang kekal. Amin saudara. Kita sementara merebut hidup yang kekal. Kita sementara menantikan kedatangan Tuhan, ya. Untuk menantikan kedatangan Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan, berarti orang kurang berdiam diri. Oh, tunggu kok kita. Tetapi cara kita menunggu, menantikan kedatangan Tuhan seperti ini, tetap setia melayani, tetap setia dalam iman yang benar, dan merebut hidup yang kekal. Masuk dalam perlombaan yang ini, masuk dalam perlombaan yang benar. Sekalipun kadang banyak ada air mata, Tuhan kita setia mereka tapi suami Tuhan tidak ada pekerjaan, kesana kemari cari pekerjaan rupa susah Tuhan. Tuhan bagaimana ini Tuhan? Jangan lemah. Kadang Tuhan izinkan itu untuk melatih imanmu. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi untuk membuat sejauh mana engkau terus berharap kepada Tuhan. Iya saudara, untuk berharap kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara, ya, asalkan kita terus berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan buka pengertian dan pemahaman saya ketika engkau membawa saya masuk dalam rencanamu dan proses-proses Tuhan, ya. Karena firman Tuhan sendiri berkata di dalam kitab Wahyu 3 ayat yang 10, akan ada suatu saat pencobaan datang, akan melanda orang-orang yang setia dan orang-orang fasik. Tetapi kita tidak perlu kecewa, karena bagi orang yang setia ada jaminan perlindungan. Dan yang ketiga saudara, untuk tekun menantikan Tuhan,
kita harus bertahan. Bertahan sebagaimana yang dikatakan Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Orang baca sama-sama itu firman Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ibrani 10 ayat 38. 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Ya, orang yang hidup dalam iman yang benar akan tetap hidup. Tetapi kalau kita mengundurkan diri dari iman yang diajarkan oleh Yesus Kristus, kita tidak berkenan. Kita tidak berkenan kepada Allah. Oleh dan sebab itu, Bapak Ibu, ketika orang sudah ada di titik ini mengenal Tuhan, teruslah bertahan hidup dalam pengenalan Allah. Amin. Terus bertahan. Jangan balik belakang untuk berpikir, aduh kalau dulu kita pakai kehidupan begini. Saudara yang kekasih, beda. Dulu di luar Tuhan, saudara, orang mau bikin apapun sesuka hati, ya saudara kekasih. Memangnya tidak ada orang melarang, betul tidak? Tidak ada yang melarang. Tetapi kita sementara membangun murka Allah atas hidup kita sendiri, itu hidup kita yang lama. Tetapi sekarang ini mungkin terasanya sulit, terasa susah, ya saudara yang kekasih, terasa tidak bebas. Karena apa? Karena firman Tuhan banyak kali melarang kita, oh jangan begini, jangan begitu, jangan seperti ini, ya saudara yang kekasih. Tetapi saudara yang kekasih, firman Tuhan berkata bahwa orang yang hidup dalam iman, ya akan tetap mengalami penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab itu mari kita tetap bertahan, jangan mengundurkan diri. Allah tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Ya. Jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan, jangan tinggalkan, jangan malas berusaha bertahan. Sekalipun saudara yang kekasih, seperti saya katakan tadi, sekalipun Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Jangan tinggalkan, tetap setia. Amin, saudara, tetap setia. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang taat dan setia. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Saya bisa memberikan kesaksian sedikit, saudara. Saudara kekasih, kehidupan keluarga orang tua saya, mereka memang adalah termasuk jemaat yang setia menopang pelayanan. Papa saya, saudara, bukan mau sombong ya, siapa hamba Tuhan datang, dia kasih berkat. Karena usaha orang tua saya kan kebun sawah. Jadi ada kebun PC, orang tanam padi, jadi penghasil beras. Jadi siapa hamba Tuhan datang, dia kasih. Namanya dia hamba Tuhan, dia kasih. Nah saudara yang kekasih, waktu saya masih kecil ya, masih anak-anak, saya berpikir begini. Kalau hamba Tuhan kalau begini terus, ya pasti habislah tuh beras. Orang mau makan apa? Saya bilang, kalau mau kasih terus, orang mau makan apa? Ya, papa saya cuma berikan pengertian begini kepada saya. Li, kalau orang memberi for Tuhan, nyadak mau habis. Dia bilang, nyadak mau habis. Logika saya main, saudara, namanya kan anak-anak. Masa nggak mau habis kalau kurang kasih terus? Nah, saudara yang kekasih, sungguh luar biasa dan memang nggak habis, saudara. Ya, masih ada sepanjang. Ya, masih ada persediaan sepanjang. Ternyata saudara, papa saya mendidik saya bukan cuma lewat kata-kata, tetapi dia mendidik saya dengan tindakan iman. Papa saya piara sapi. Kalau sapi beranak kan kebanyakan cuma satu. Dia bilang begini, lu ambil kamar amplop, membawa ucapan syukur Pak Gembala. Jadi dia suruh saya. Nah ternyata dia mendidik saya seperti itu. Saya
hanya saya tahu. Saya bawa kepada Bapak Gembala, Pak Gembala, doakan apa kata tuh sapi soberana. Bapak ada bawa ucapan syukur, apa berdoa. Bapak saya piara babi. Kalau piara babi saudara, lahir lebih dari satu buat gembala. Pelahir dia bilang, ini buat gembala. Oh begitu lagi dah, ini buat gembala. Jadi saudara yang kekasih, dipelihara sampai waktunya seboleh kasih pisah, dipanggil tuh gembala. Gembala, kalau rata-rata jemaat begitu, semua jadi banyak babi dan tuh dipastori. Mau tanya, ini for gembala, mau pelihara, mau bawa dipastori atau mau jual? Gembala cuma bilang, jual. Jadi jual. Saudara kekasih, seperti itu caranya dia mendidik saya. Saya tunggu berkat, saudara. Saya tunggu berkat ini, saya bilang. Karena berkata begini, orang kalau memberi pasti diberkati. Jadi saya berpikir saudara, oh kalau kasih satu paling kan 10 tuh mau datang. Saya berpikir secara logik, tapi saya tunggu. Nyandak kemarin tak tambah kamar itu babi so kasih kuat gembala, nyandak ada tuh mau tak tambah kamar. Nah saudara yang kekasih, hari demi hari saudara yang kekasih, Tuhan membuka cara berpikir saya. Saya bilang begini, Pak, Bapak rajin kasih perpuluhan, rajin memberkati hamba Tuhan, taat sekali. Mar, bapaknya tak tambah tuh ngomong sawah, Bapak gitu jo. Saya pikir kan mau jadi lebih besar. Bapak gitu jo. Saya pikir piara babi satu beranak kan, paling mau tak tambah mau jadi banyak. Jangan begitu jo, saya bilang. Suatu saat Tuhan akan bukakan pengertian surga buat kamu. Benar saudara. Secara materi, harta materi tidak tambah, tetapi harta surga semakin hari semakin dibukakan. Itu yang saya alami saudara. Ya, itu yang terjadi dalam kehidupan pribadi saya. Papa saya sudah meninggal saudara 7 tahun yang lalu. Pas baru pindah Rambunan saudara, papa saya meninggal saudara. Sampai saat ini saya benar ya. Ternyata ini cara orang tua mendidik saya bersyukur. Ya. Tuhan memberikan saya orang tua yang mendidik saya seperti ini, bukan cuma dengan kata-kata. Jadi saudara, orang tua yang ada di tempat ini mendidik anak-anak jangan cuma dengan kata-kata, amin, tetapi dengan tindakan. Ketika engkau mengajarkan anak-anak soal memberi persembahan, ya, bukan cuma dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Ini buat persembahan, bawa di gereja. Bukan kepada siapa engkau beri. Jangan lihat manusianya, jangan lihat gembalanya, tetapi lakukan itu karena engkau mengasihi Tuhan. Ya, banyak orang terhenti saudara ya, soal memberi terhenti. Kenapa? Karena dia hanya melihat manusia. Oh, gembala kok banyak doi, apalagi tuh gembala ada usaha. Sudah itu terlalu kasih. Saudara, kalau bicara tentang pemberian, jangan saudara mau tahu gembala itu mau banyak doi dan doi, jangan saudara mencari tahu. Tetapi ketika Tuhan menggerakkan hatimu untuk memberi, berilah itu karena Tuhan mengasihi engkau. Berilah itu karena Tuhan punya rancangan yang lain bagi saudara dan saudara. Saudara dan saya masih kesaksian. Kami dulu pelayanan di GKMI Palamba. Itu sekitar 16 kilo dari kota Lamongan mau sampai di desa itu. Pernah tuh lewat Palamba? Nah, pasti tahu. Jalan tuh rusak, saudara. Nah, saudara yang kekasih, satu ketika ada hamba Tuhan datang di desa Wongkai. Di situ ada GKMI. Hamba Tuhan ini 2 orang, mereka bawa motor. Nah, saudara kekasih, ketika mereka mau kembali, mereka telepon kami. Dan waktu mereka telepon saudara, ternyata kami pikir kami mau dapat berkat. Ternyata mereka minta berkat saudara ya kepada kami. Mereka katakan begini, gembala, kami habis minyak, tidak ada doi. Kami mau pulang Bitung, tidak ada doi mau isi minyak. Jadi kalau nggak ada doi kasih akan kuat. Oh Tuhan, tolong, kita bilang. Gembala bilang begini, Ma, ada kata doi bilang, kok dalam kata mau pulang sehabis doi mau isi minyak. Dia bilang,
Kita berduit cuma ini, kalau tidak salah saudara sampai 30.000, 29.000. Dorang mau datang di sini, mau pinjam kata tu duit, dan dorang so lapar. Saya bilang, oh Tuhan tolong, tu beras kurang 1 liter, dan tu duit itu. Kepada kamu mas saja apa tuh ada, karena memang kebiasaan hobi biara ayam, jadi cepat-cepat potong ayam dan memasak itu. Jadi kasih memasak ini hamba Tuhan ini. Oh Tuhan tolong kami dengan apa ada yang kami miliki. Sekalipun salah manusia, oh Tuhan jangan sampai kita ke anak ini mau minta makan. Soalnya kita ke anak yang tua ini dulu waktu masih kecil dia kan melapang saudara. Mak kita mau makan. Kalau sudah ada mau makan, saya bilang oh Tuhan tolong. Saudara yang kekasih, mujizat Tuhan itu luar biasa. Kami berikan apa yang kami miliki itu saudara, uang itu kami sambut mereka dengan sukacita, beri mereka makan. Pulang saudara. Ketika pulang, kami masuk kamar berdoa, Tuhan, tolong kamari kami Tuhan. Kami mau makan sangat sudah ada, tidak ada duit Tuhan, kurang berdoa. Sungguh luar biasa saudara. Waktu itu papa saya masih ada. Ternyata dia ada datang saudara, tidak kasih tahu kami. Dia datang, dia bawa 1 sak beras isi 60 kilo. Oh Tuhan Yesus, saya bilang, oh Tuhan, karena tuh gereja di Palapa itu di atas gunung tuh Pak Gembala. Papa saya berteriak-teriak di bawah, Le, datang angka-angka. Wih, lupa papa pesuara itu. Saya lihat begini, papa ada bawa beras 1 sak. Oh Tuhan luar biasa. Tadinya saudara saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, mau makan apa? Ternyata Tuhan menguji iman kami. Luar biasa. Bertahan dalam iman saudara. Bertahan dalam iman yang benar. Karena Alkitab berkata, dengan apakah engkau akan dipisahkan dari kasih Kristus? Apakah ketelanjangan? Apakah itu karena penganiayaan, penderitaan? Tidak ada. Kelaparan pun tidak ada. Kalau kita ditanam untuk mencintai Kristus, biar kita ditanam selama-lamanya. Amin saudara. Kita ditanam selama-lamanya di dalam kebenaran Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Bertahan. Kita akan berjumpa di Yerusalem yang baru. Amin. Haleluya. Amin kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah yang Kau beri dalam hidup kami. Engkau telah datang mengajar kami, Engkau telah datang mendidik kami, Engkau telah datang meneguhkan kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas membukakan rahasia firman-Mu bagi umat Tuhan di tempat ini. Tetapi apa yang sudah tertabur saat ini, buat lebih lagi Engkau bukakan Tuhan. Lebih lagi Engkau membukakan bagi umat-umat Tuhan di tempat ini. Karena Engkau mengasihi umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau sementara menanti-nantikan umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini untuk bisa bersama-sama dengan Engkau pada waktunya Tuhan. Kuatkan iman mereka. Sekalipun kami tahu bersama ada pencobaan, ada kesengsaraan, tetapi buat kami semua bertahan. Buat kami semua bertahan. Ya Rabbi sikat akara daya namo. Airi bisikat akara ya nama sikuri binulo. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Rabbi sikuri binaya. Angkat suara untuk Tuhan. Angkat suaramu untuk Tuhan. Angkat seruanmu buat Tuhan. Biar mata Tuhan terus tertuju di tempat ini. Biar mata Tuhan terus melihat umat-umat Tuhan di tempat ini. Biar ada batu dibisik, ya Yesus, Yesus Tuhan, ya Rabbi,
Ya Rabana Karabasa Karayana Basikuri. Engkau Tuhan terus membukakan pengertian-pengertian yang benar bagi umat-umat Tuhan di tempat ini. Ayo Rabana Karabasikuri Rabasa Daya Rabasa. Haleluya. Saya mau undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Terus melatih diri mencintai Tuhan. Terus melatih diri untuk tetap senantiasa menyembah Tuhan. Terus melatih diri untuk tetap senantiasa memuji dan mengagungkan Tuhan. Ya Rabbi sana